Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, ketemu lagi di Selasa Berbagi. Dan seperti biasa, kita selalu di setiap hari Selasa ini mencoba untuk mengingatkan kamu semua, udah belum kamu berbagi untuk orang-orang yang ada dekat kamu, teman kamu, sahabat kamu, atau saudara kamu. Karena seringkali kita cuma ingat sama, atau ketika ada kaos tertentu, atau ada campaign untuk yuk kita sama-sama menolong. Wah, kita selalu ingat sama sesuatu yang jauh atau orang-orang jauh. Padahal mungkin orang-orang dekat kita adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bahkan mungkin orang dekat kita juga adalah orang-orang yang belum punya kesempatan sama sekali untuk mendengar Injil. Kenapa enggak mulai sekarang kamu mulai cerita tentang kebaikan Tuhan, mulai cerita tentang Injil pada mereka supaya mereka juga menerima keselamatan seperti yang kamu terima. Nah, bicara tentang berbagi di Selasa Berbagi, tentunya teman-teman tahu juga bahwa Pijar TV sampai hari ini konsisten untuk memberitakan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Itu bisa terjadi karena dukungan kita semua. Oleh karena itu teman-teman, Sobat Pijar TV yang menyaksikan acara kita pada hari ini, kita mengundang kamu semua untuk menjadi bagian dari Pijar TV. Kamu bisa kirimkan donasi untuk Pijar TV, karena setiap donasi yang dikirimkan akan kami gunakan untuk penyebaran penayangan Pijar TV di satelit yang menjangkau area-area terpencil Indonesia. Ada nomor rekening yang bisa dilihat di layar, BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia yang bisa digunakan untuk mentransfer setiap donasi kamu. Nah, untuk setiap kita yang baru pertama kali mungkin ngeliat acara ini, pengen tahu, kalau Pijar TV itu sebetulnya bisa disaksikan di mana sih? Kan mungkin saat ini menyaksikannya di YouTube atau di GoPlay, ataupun mungkin juga nontonnya mungkin di Facebook. Nah, sebetulnya Pijar TV setiap siarannya bisa disaksikan di Transvision channel 778 dan juga melalui live streaming di www.pijar.tv. Kalau misalkan selama menonton tayangan Pijar TV, mungkin punya pertanyaan, permohonan doa, komentar ataupun saran, kau bisa kirimkan ke 081387007055 melalui WhatsApp, dan ada tim respon Pijar TV yang siap untuk melayani kamu semua. Bicara soal belanja, kami mengundang kamu semua juga untuk yuk mampir ke online shopnya Pijar TV yang ada di Shopee ataupun di Tokopedia. Dan kamu bisa dapetin berbagai macam merchandise seperti yang di belakang saya ini, dan juga ada USB pengajaran dari Pak Bambang Nursena dan juga Esra Suru yang bisa kamu dapatkan. Langsung aja kita bahas tema kita hari ini bersama teman-teman yang sudah hadir. Ada Peter Chris. Halo Peter Chris. Hai, halo, apa kabar? Bagus banget pakai topi hari ini. Tumben. Maunya apa sih? Maksudnya mau ngasih lihat hari ini tuh ternyata luar biasa banget gitu penampilannya, maksimal banget hari ini. Biasa. Thank you banget udah hadir Selasa Berbagi, Peter Chris. Siap. Lalu ada Randy Chandra Dinata. Halo Mr. Randy, apa kabar Mr. Randy? Baik Bang Jo, Mas Mantap. Chris, Bro Erik. Dan hari ini kita ada seorang psikolog yang kita undang ya. Wih. Namanya Bro Erik dari GKRI Elim. GKRI Elim. GKRI, ya itu dia. Silakan Bro Erik. Bro Erik, silakan boleh perkenalkan diri dulu, pelayanannya di mana, boleh cerita juga sama kita. Oke, baiklah ya, perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin pertama kali muncul. Kayak jualan panci. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sana. Gimana Bro? Lanjut. Oke, saya pelayanannya sempat gaduh-gaduh ya, macam-macam. Oh ya? Tapi intinya kalau sekarang puji Saya Tuhan. ketoprak, Mas. Bukan maksudnya macem-macem gado-gado. Iya, betul. Puji Tuhan sekarang dapat kehormatan untuk bisa melayani sebagai Ketua Youth GKRI Elim. Kalau GKRI Youth Elim. sendiri namanya Youth Elim. Yes, Youth Elim, GKRI Elim ya. Jadi tadi aku kenalin itu sebagai psikolog. Ya. Emang profesinya sehari-hari sebagai psikolog yang memang benar-benar untuk terima orang konseling dan segala macamnya, itu yang jadi profesinya saat ini?
Betul, tentu beda dengan konselor, meskipun kita juga dilatih untuk konseling, cuma mainly adalah memang assessment dan psikoterapi sih. Begitu. Berarti pas banget Ren, kita ngundang Bro Erik, Oi. karena kita temanya nih, how to forgive really gitu kan. Cocok. Kalau nih sama kita kan pasti kita gini, harus mengampuni sesuai dengan firman Tuhan 70 kali 7 gitu. Terima. Tapi kalau psikolog yang ngomong nih kan kita bisa ngomong, wah ini apa sih insight sebenarnya gitu dari pengampunan. Betul. Ini langsung aja deh jawab deh Bro Erik dulu deh. Sebenarnya gimana sih untuk kita bisa benar-benar mengampuni secara bebas gitu loh. Mengampuni tanpa paksaan tuh sebenarnya gimana sih? Kadang-kadang kan kita punya masalah nih. Ada nih orang nih gini, begitu ada punya masalah sama seorang karena difitnah kah atau misalkan punya masalah yang berat, ada orang yang ngomong gini, pokoknya sampai 7 turunan gue nggak mau ngampunin dia gitu kan. Nah berarti kan dia belum bisa ngampunin secara bebas dalam kehidupan dia. Atau ada yang mungkin dia nggak bisa ngampunin peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupannya dia. Nah kalau boleh cerita gitu ya, secara praktis apa sih yang seharusnya dilakukan atau gimana caranya supaya kita tuh bisa benar-benar mengampuni secara bebas gitu loh. Oke, baiklah. Nah, tentunya semua orang yang kenal saya dan mungkin yang seprofesi sama aku, mungkin kan tahu kalau aku suka bawel, pertama-tama ngomongin definisi dulu sih. Nah, itu dia. Persepsi, betul. Karena kalau dari awalnya aja kita persepsinya salah mengenai sesuatu, jangan heran semuanya salah juga gitu. Nah, dan terutama yang sering kali saya temui juga dan mungkin semuanya temui di sini, forgiveness itu tuh sesuatu yang tampaknya keren dan puitis sekali, tapi pemahamannya masih kurang oke, makanya susah banget untuk bisa mengampuni. Nah, tentu aku akan mulai, dan ini akan menjadi fondasi pembicaraan kita mungkin pada hari ini. Para expert, psikologis, ya whatever you say lah, intinya para peneliti di bidang forgiveness bisa merangkum definisi daripada mengampuni adalah seperti ini. It is a conscious, deliberate, atau keputusan yang kita ambil secara sadar dan sengaja untuk melepaskan resentment, atau kebencian dan dendam yang kita miliki terhadap orang lain, regardless whether that person deserve forgiveness or not. Jadi terlepas dari orang itu tuh layak menerima pengampunan dari kita atau enggak. Nah ini penting nih, ini akan menjadi fondasi kita bisa kupas banget semuanya ini. Dan menariknya adalah ini biblical sekali, maksud aku ini nih sesuatu yang kayak para orang-orang, bukan orang-orang botak peneliti ya, maksudnya kayak para orang jago begini. Rasain lo. Maaf. Apa ya? Aku udah nggak botak lagi. Apa pakai topi? Udah nunggu. Lanjut. Iya, saya kayak banyak sekali. Ampuni. Maaf ya. Oh iya. Oke, makasih. Lanjut. Ya banyak sekali sebenarnya kok bisa kita tak ada keterbatasan waktu. Banyak sekali prinsip terapeutik tuh yang sebenarnya dari Bible sendiri prinsipnya udah ada gitu. Nah, mungkin supaya aku nggak mendongeng, tapi intinya adalah itu akan menjadi fondasi. Dan kemudian yang saya temukan menarik, kita perlu juga sama-sama tahu dulu what forgiveness is not gitu. Kayak ngebedain uang palsu sama uang bener aja gitu. Nah, kadang-kadang meskipun mengerti sih, kita itu tinggal belajar karakteristik uang asli seperti apa, kan kita jadi bisa ngebedain mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Nah, akan tetapi perlu juga kita mengerti yang salah itu seperti apa. Sayangnya, tentu dalam dunia misinformasi paling populer itu tuh 2 bidang, kesehatan dan politik. Hoax ya maksudnya, paling populer yang 2 biji ini. Nah tentu aku sebagai bagian daripada nakes, gemes gitu loh. Maksudnya nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang aja kadang yang di sosial media yang suka terkenal kayak dikasih lihat gambar kebun binatang. Binatang apa yang kamu lihat pertama kali mencerminkan pribadimu? Nggak gitu. Oh iya, Begitu. banyak. Kalau di sosial media kan suka ada gambar ini mencerminkan kepribadianmu gitu kan. Padahal nggak gitu ya kalau tes psikologi. Kalau kamu komen tembus 10.000 like, tembus 1.000 komen, baru Mimin kasih tahu ini tuh apa? Kok kamu lihat jerapah atau zebra, artinya kamu kadang orangnya baik tapi terkadang kamu jahat. Hampir Karena semua orang zebra gitu bro. gitu. Jadi kayak Bukan gambar yang pertama, tapi gambar yang terakhir berarti. Gambar terakhir apa tuh? Yang tadi bukan gambar yang pertama yang Anda lihat, tapi gambar yang terakhir yang Anda lihat. Susah ya kalau kayak gitu ya. pusing ya, susah sih. Gitu ya. Nah gitu. Nah intinya memang forgiveness first and foremost itu adalah bukan berarti ketika kita mengampuni kita melupakan. Kadang orang kan merasa kayak, wih aku tuh mesti mengampuni aku, tapi aku nggak bisa lupa, masih nempel. Apakah itu artinya saya belum mengampuni? Tergantung, belum nih. Kita belum ngebahas lebih dalam. Cuma intinya bukan berarti melupakan. Karena gini loh,
kalau kita bisa melupakan sesuatu, berarti nggak penting atau berarti nggak signifikan. Betul. Dan di dalam konteks terapi pun seperti itu. Maksudnya kalau orang bisa semudah itu ngelupain gitu ya, berarti kita akan tahu bahwa berarti ini nggak signifikan enough buat kamu. Kan cara kerja memori itu cukup tricky untuk dijelaskan, tapi intinya semakin besar unsur emosionalnya, maka itu nempel terus. Makanya ketika ada orang bilang, aku tapi belum bisa lupain, ya lu nggak amnesia, nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya wajar, it's okay. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bukan berarti mengecilkan rasa sakitmu. Jadi kayak kadang tuh orang merasa kalau aku mengampuni, nanti orang anggap remeh kebencianku gitu, atau orang anggap remeh rasa sakit yang kau alami. No, nggak gitu juga. Maksudnya nggak gitu juga. Maksudnya di sini mungkin sesuatu yang kita perlu pahami tidak hanya sebagai terapis, psikolog, semua orang lah, rohaniawan gitu ya, apapun itu, bahwa semua masalahmu itu valid. Masalahnya gini, maksudnya contoh deh, misalnya kadang kita ngelihat ada anak SD, stres, nangis-nangis, pusing banget, misalnya dia kenapa gitu, besok ada ulangan gitu. Mungkin bagi kita, receh gitu ya, apa sih lu gitu kan, belum ke dunia kerja lu, kayak godaannya, temptation-nya gede. Tapi kita perlu memahami bahwa untuk orang individu seusia dia, musim kehidupan dia, pola asuh dia, link support system dia, pada saat itu penghayatan dia memaknai besok ulangan itu stressful. Jadi apa yang melukai kita belum tentu melukai orang lain dalam gitu, apa yang melukai orang lain belum tentu melukai kita secara dalam, karena tergantung value-nya. Tergantung maknanya. Tapi intinya adalah kalau ada orang cerita begitu, terlepas apapun besar kecilnya masalahnya menurut kita, jangan kecilkan, jangan dibesarkan. Dengerin dulu aja. Dan paling terakhir mengenai apa yang kita ini forgiveness is not adalah ketika kita mengampuni tidak menghapus kesalahan orang itu atau tidak menghapus konsekuensinya. Karena kan kadang kayak enak banget gue ampunin. Kok dia yang jahatin gue ampunin dia gitu. Enak banget gue, kayak seakan-akan ketika kita mengampuni itu, orangnya jadi kayak bebas. Kayak orang yang padahal mengampuni bukan itu. Bukan seakan-akan ngapain sih gue kasih grace ke dia gitu loh. Dia kan gak layak. Lagi kan definisi kan. Dia gak layak terima itu. Padahal sesungguhnya pengampunan itu, goals utamanya adalah justru melepaskan rantai kebencian itu dari diri kita sendiri. Jadi memberikan grace-nya itu tuh ke diri sendiri. Bukan karena orang itu layak terima pengampunan dari kita atau enggak, tapi karena kita layak menerima damai sejahtera. Itu yang paling utama. Nah, disinilah banyak orang jadi nggak bisa terima gitu loh, karena basisnya orang lain terus. Fokusnya orang lain terus. Padahal forgiveness is not about the person who wrong you, but it's about you. Ketika Tuhan, aku yakin banget juga ketika Tuhan memberikan perintah ampuni, itu tuh buat kita. Maksudnya ada aspeknya itu tuh untuk kita gitu loh. Tuhan nggak mau kita, Tuhan tahu banget betapa ngerinya ketika dendam itu menguasai kita gitu. Tuhan tahu banget betapa ngerinya kebencian itu ketika nempel, terikat sekali. Makanya Tuhan nggak mau, you don't deserve that. You don't deserve that kind of life. Let go gitu loh. Nah tapi tentu kita bisa obrolin adalah proses menuju pengampunannya, mungkin dari cerita-cerita, dari pertanyaan-pertanyaan ya ada gitu. Tapi mungkin so far itu sih basicnya dari mengenai forgiveness dari sudut pandang ya keilmuan maupun ya tadi biblical sedikit. Jadi 4 principles tadi tentang pengampunan supaya kita jadi lebih ngerti ya nanti apa yang akan kita bahas. Karena di Selasa Berbagi ini kan kita selalu ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang dikirimkan oleh para pemirsa kita lewat tim respons kita ya. Makanya tadi selalu kita undang untuk teman-teman yang menyaksikan acara ini juga boleh mengirimkan lewat WA mereka ke tim respons kita gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang saat ini lagi menyaksikan acara kita Selasa Berbagi, kalau misalnya kamu punya pertanyaan atau mungkin ada yang kamu pengen share masalah tentang pengampunan atau sulit untuk mengampuni, boleh juga tulis di komen saat ini atau di chatnya saat ini untuk kamu bisa share tentang pengalaman hidup kamu. Ren, tadi kan seperti ngomongin juga Ren bahwa ternyata ada kaitan dengan dengan firman Tuhan ketika Tuhan ngajarin tentang pengampunan gitu kan. Tapi kalau Sandu sendiri kan di pelayanan anak muda nih kan. Gimana sih cara lu untuk bisa menghandle ketika mereka mungkin datang ke lu gitu ya. Kak, aku tuh nggak bisa ngampunin Kak orang tua aku, abis itu aku tuh sebel banget sama orang tua aku. Biasanya itu sama orang tua, biasanya juga sama orang terdekat mereka, karena biasanya orang terdekat yang mungkin udah melukai hati mereka. Nah kalau lu sendiri biasanya
case apa sih yang selalu ada, yang selalu mereka curhatin ke lu gitu, yang berhubungan dengan pengampunan? Ya bener sih apa yang Bang Jo bilang, mayoritas pasti rasa kecewa, pahit karena bagaimana orang tua mereka memperlakukan mereka gitu loh. Itu boleh aku bilang mayoritas sih lebih banyak ke sana ya. Kalau mantan mungkin ada beberapa mantan pacar, ada yang menyakiti tapi nggak sampai segitunya. Biasanya justru orang-orang yang memang begitu dekat ya sama kita yang bisa menimbulkan luka, damage yang segitunya sampai sulit untuk mengampuni gitu. Dan ya memang tiap orang beda-beda ya gitu. Ada beberapa yang memang ketika kita layani, tentunya aku akan bawa ini kepada secara teologis tentunya tentang bagaimana Kristus yang lebih dulu mengampuni, ya kan, itu menjadi dasar bagi seseorang untuk mengampuni kan. Yang membedakan kekristenan dengan yang lain tentunya bicara tentang salib Kristus. Gitu. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, kita mengampuni karena Allah lebih dulu mengampuni kita gitu kan. Jadi forgiveness itu adalah sebuah reaksi atau akibat ketika Tuhan yang lebih dulu udah mengampuni kita. Sehingga kita pun bisa diberikan kemampuan untuk mengampuni sesama gitu kan. Nah tapi memang dalam prakteknya tidak semudah itu. Ada beberapa kali yang aku layani, yang sekali waktu kita doa bareng biasanya gitu kan, sambil worship, nanti tiba-tiba ada ya Roh Kudus gerakan untuk, ayo siapa yang masih punya luka, kekecewaan, ayo bawa ke Tuhan gitu. Dan biasanya manifestasinya macam-macam. Salah satunya yang unik biasanya itu bisa dia tuh menjerit, menjerit seperti orang yang kita kadang orang kalau nggak pernah melihat yang seperti ini bisa aja disangka kerasukan, Kesurupan. tapi kesurupan betul. Dan ketika kita udah beberapa kali, ya minimal aku sih bisa bedain mana yang bentuknya kesurupan, ada roh jahatnya, ya, dan yang luka, yang pahit gitu. Dan memang ketika kita ajak berdoa, kita ajak untuk melepaskan pengampunan, ada beberapa yang bisa untuk melewati itu. Satu fase yang mungkin dikatakan instan gitu. Dia merasa lega, tenang gitu. Tapi beberapa juga ada yang berkali-kali gitu. Jadi satu momen kita berdoa, dia merasa sudah lepas. Tapi momen berikutnya ketika kita tantang seperti itu lagi, dia pun mengalami hal yang sama. Gitu. Jadi buat aku sih kita nggak boleh memukul rata ya, menganggap bahwa kalau orang luka batin penanganannya harus ya kan, altar call, terus dia nangis-nangis pasti lepas gitu. Belum tentu juga gitu. Setuju. Mungkin ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya nggak secepat itu gitu loh. Tapi yang jelas memang bicara tentang apalagi anak muda yang tinggal di satu atap dengan orang tua mungkin yang toksik memang, yang memang tinggalnya di atap. Di atas atap ya. Di bawah atap sebetulnya sih. Iya, itu memang nggak mudah. Mereka harus bertemu dengan orang tua yang mungkin menyakiti hatinya berkali-kali gitu loh. Udah ngampunin, besoknya ngalamin lagi kayak gitu. Dan itu memang sampai dia punya satu titik di mana dia bisa mandiri ya, untuk dia bisa bangun semacam boundaries gitu loh, supaya mereka nggak terluka terus-menerus. Artinya selama dia masih tinggal sama orang tua, dia butuh support system. Dan disitulah peran komunitas youth, itulah peran sahabat-sahabatnya dia untuk membuat dia tetap bisa bertahan di masa-masa yang tidak mudah itu. Gitu. Sampai satu hari dia bisa mandiri, dia bisa memutuskan dia harus bagaimana dalam menjalani hidup. Sampai masa itu ya kita harus dampingin terus. Mungkin itu sih. Jadi pendampingan tuh penting banget ya untuk membantu orang itu untuk bisa mengampuni masalah dalam kehidupannya dia ya. Betul. Ngomongin soal pendampingan, kalau di Alkitab sendiri langsung Peter Chris. Kalau ngomong Alkitab harus ngomong Peter Chris gitu kan. Tadi ngomong pengampunan, ada 4 prinsipal yang tadi dibagiin. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengampuni secara bebas, itu semua ada 4 faktor dan belum tentu orang langsung bisa dituntut untuk mengampuni dan langsung melupakan gitu kan. Belum harus tuntut kayak begitu. Belum tapi tentu juga. Sorry Bang, aku potong. Istilah forgive and forget itu sebenarnya masih valid nggak sih tagline itu gitu kan, forgive and forget. Ya. Gitu.
Tadi udah dibahas sih sebenarnya, begitu kan, karena ada memori tertentu yang kadang-kadang orang simpen ya dalam pikirannya dia. Tapi nggak tahu kalau Bro Erik sendiri ada tanggapan nggak dari pertanyaannya? Nah, Randy? ini Sebelum masuk ke tentunya, topik Chris. ya maaf ya bro. Udah biasa. Banyak minta maaf loh hari ini jadinya. Oke, betul, nah, lagi-lagi kan definisi ya. Maksud aku adalah dalam dunia terapi pun, definisi sembuh pun tricky. Dikira kan misalnya orang depres ketika di terapi, wah langsung ceria tini wini biti, nggak gitu loh. Maksud aku, kayak misalnya contoh lah, di dalam kriteria kita, diagnosis kayak dia harus memenuhi 5 kriteria dari 9 ciri depresi sama 2 minggu. Gimana kalau seiring berjalannya waktu jadi tinggal 3? Udah sembuh. Jadi maksud aku, nah ini tricky dalam hal begini. Nah tentu dalam hal, intinya gini, kalau recovery, tentu kalau dalam dunia terapi adalah kamu mungkin bisa iya, bisa enggak. Ada orang bisa yang kayak totally symptom free. Tapi ada juga yang masih ada sisa, tapi tidak menguasai lagi. Nah, ini sebenarnya the point. Nah, forgive dan forget, tergantung definisi forget. Forget, apakah artinya forget kayak amnesia gitu, lupa. Completely gitu, lupa kamu semua. pernah nyakitin aku, jadi lupa. Hah, kapan? Gitu, nggak gitu. Maksudnya mungkin, tapi kalau definisinya adalah, aku sudah meninggalkan total rasa sakitnya, aku inget, mungkin kadang masih sedih, tapi aku udah nggak dendam. Nah itu betul. Jadi tergantung nih, definisi puitis atau teknis gitu. Tapi kalau yang lupa, kita tidak diprogram demikian, sayangnya. Kecuali kejedot kepala, jatuh. Bisa delete gitu ya, file di kepala kita. Tapi nggak tahu ya, kalau misalkan ngelihat contoh di Alkitab, Mas Chris. Gue menarik yang yang Mau melupakan. ngomong nih, seriusan nih? Melupakan tuh menarik. Kenapa Karena emang? kalau forgive itu is a must, I think. Dan Forgive itu harus. si forget itu opsional. Ah. Lo boleh nggak melupakan. Aku ya gitu kan. Ini kontra berarti ya. Lo boleh nggak melupakan. Dan bagiku malah wajar untuk nggak melupakan. Karena dalam kasus-kasus yang keras, yang melibatkan tindakan-tindakan yang abuse gitu. Melupakan adalah tindakan yang sangat-sangat nggak adil bagi korban. Kita bisa mengampuni perpetratornya Betul. atau tersangkanya, tapi melupakan tindakannya itu ketidakadilan bagi korban. Jadi aku rasa kembali ke Randy tadi, invalid sebetulnya. Untuk memaksakan untuk Iya, orang melupakan. forgive and forget itu invalid. Forgive lah gitu, forget not necessarily. Apalagi macam misalkan tragedi Holocaust gitu Iya, ya. iya, Kayaknya itu untuk dilupakan nggak mungkin sih. Nah makanya yang mau tanya itu adalah, kalau dari Mas Chris sendiri, entah itu pengalaman sejarah gitu ya, atau pengalaman dari Alkitab sendiri, ada konsekuensinya kah yang Tuhan tuliskan di firman Tuhan gitu loh, ketika kita nggak bisa mengampuni gitu ya, ada konsekuensi tertentu nggak sih yang akhirnya bisa didapatkan oleh manusia gitu? Aku rasa gini, aku nggak bisa melihat jelas apa yang tidak mengampuni seperti apa. Tapi aku gini, ada 2 sosok yang menarik di Alkitab. Kalau kita selalu lihat kan Yosef atau Yusuf kan. Gue agak modern lagi lah. Saul dan Daud. Betul. Saul dan Daud itu kan menarik ya. Aku nggak bisa lihat si Saulnya itu Daud punya salah apa. Tapi jelas ada dendam di sana. Mungkin karena keterkenalan ya. Pada akhirnya kita bisa lihat, kurasa sih bisa katakan Saul tidak bisa mengampuni ketenaran daripada Daud ya. Kurasa itu sehingga tidak bisa terus-menerus ya, tidak bisa menerima Daud ini. Dan itu sampai kepada matinya kan. Iya. Bagaimana kehidupannya semakin merosot. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Daud. Nah ini kalau jelas Daud jelas mengampuni dia sih. Atau katakanlah nggak ambil pusing lah dengan apa yang dikerjakan oleh Saul ya. Pada saat di goa, Betul. dia kan bilang, Tuhan telah menyerahkan nyawamu dan orang-orang menyuruhku untuk membunuhmu. Tapi ku ambil punca jubahmu. Jubahnya. Ini bukti bahwa aku mengampunimu. I spare you dalam bahasa Inggrisnya. 1 Samuel kalau nggak salah itu. I spare you. Dan itu menarik. Karena Daud nggak menyimpannya.
dalam hubungannya dia dengan Saul. Dan kita lihat juga kehidupannya juga wajar gitu. Apa yang terjadi ketika Isi-Boset, anaknya Saul, Abner masih ada ya, itu kerajaan belum bersatu, memberontak. Memberontak, ya Daud tuh tidak ingin Isi-Boset mati sebetulnya. Karena ketika si Isi-Boset itu dipenggal kepalanya dan kepalanya dibawa kepada Daud, ini keras banget sih. Daud bilang, marah banget dia. Dan kemudian malahan menjatuhi hukuman bagi orang yang memenggal kepala anaknya Saul itu. Jadi ini contoh yang sangat-sangat jelas gue rasa antara Saul dan Daud. Bagaimana mereka menghidupi kehidupannya, apakah mereka bisa melihat, mengampuni dan seterusnya. Daud jelas nggak lupa apa yang dilakukan oleh Saul, orang dia sering melihatnya juga gitu kan. Dia menulis di Mazmur tentang dia dikejar-kejar mertua, itu kan itu kan berarti dia nggak melupakannya. Jadi bisa Anda bisa mengampuni, nggak harus Anda melupakannya, dan Anda bisa bergerak dari situ menjalani kehidupan yang Anda mau seperti Dr. Eric tadi katakan. Tadi berarti hashtagnya buronan mertua ya, Daud ya? Iya. Dikejar-kejar mertua ya? Anda pernah dikejar-kejar mertua? Ditanyain, Ren, kapan main? Itu sih kurasa sih. Iya sih, tapi jadinya kalau misal kita nggak belajar untuk ngampunin gitu ya orang-orang yang salah sama kita, akhirnya kita sendiri punya masalah sama diri kita sendiri kan akhirnya. Kalau misalnya dari cerita Saul tadi kan, dia nggak bisa punya dendam, nggak bisa mengampuni Daud. Pada akhirnya Saul punya masalah sama dirinya sendiri, berperang sama dirinya sendiri kan akhirnya. Iya. Gitu. Nah ini ngomongin soal pengampunan dan melupakan, ada pertanyaan juga nih dari pemirsa kita nih yang kita mau bahas nih, Bro Eric. Pertanyaan pertama gini, aku dulu punya kepahitan dengan seseorang, aku udah menyatakan aku melepaskan pengampunan buat orang ini, tapi aku selalu teringat tentang kepahitan ini. Apa kepahitan aku itu tetap masih ada ya meskipun aku sudah mengampuni? Aku khawatir kepahitan itu akan jadi bumerang untuk aku nantinya. Aku juga takut itu akan berdampak ke kehidupan aku jika kepahitan itu selalu menghantui aku. Kira-kira apa yang bisa di-share untuk bantu teman kita ini? Oke, tentu disclaimer dulu buat para penonton bahwa kalau misalnya dalam praktik kami itu idealnya adalah kita wawancara klinis dulu. Jadi benar-benar yang diuwel-uwel sampai ujung rambut, ujung kaki kita cek kisah hidupnya detail. Jadi jadikanlah sharing kita pada hari ini tentu case by case, tapi apa ya, lebih general rule of thumb ya. Iya, general. Betul. Oke. Nah, paling untuk pertanyaan tadi, aku penasaran sih, sudah menyatakan pengampunan di belakang, melepaskan pengampunan. Konteksnya apa ya? Apakah jangan-jangan, maaf ya, misalnya kayak lagi KKR atau misalnya lagi altar call kayak tadi gitu ya. Sebenarnya you are not ready, tapi dipaksa ready. Bukan dipaksa Randy ya? Ready. Orang lain berarti. Oh, aku nggak suka maksa orangnya. Lanjut. Ya, okay. Makanya sebenarnya kalau pendapatku pribadi, kalau udah ngomongin kan, kalau udah ngomong forgiveness, it is extremely personal. Maksud aku lebih, kalau misalnya aku punya peran gitu ya dalam misalnya nyusun program gereja atau gimana gitu, aku lebih mendukungnya adalah itu tuh dilakukan di small group, bukan di publik. Kalau misalnya di publik itu ada resiko kayak kalau aku bilang udah altar call udah maju disuruh lepasin, nggak mau kan, nggak lucu gitu ya. Jadi kan malu gitu ya. Jadi ya udah, aku bilang iya udah lepaskan, padahal Masih nyimpen. belum, masih nyimpen. Dan sebenarnya tadi yang di-sharingkan dari case sebelumnya, kalau orang didoain menjerit, itu tuh aku langsung radar psikolog klinis aku langsung nyala, karena begini, seringkali ya, kayak nggak semuanya, tapi sebagian besar case psikologis emosional yang serius, itu tuh bisa healed, cured, recover ketika seseorang diberikan tempat aman untuk mereka bisa validasi dan mengekspresikan emosinya. Gitu. Nah, tapi seringkali apa yang didapat, apalagi kalau misalnya ternyata perpetratornya atau tempat nggak amannya di rumah, otomatis kalau di bahasa kita adalah environmental constraint. Misalnya sebenarnya aku marah, tapi nggak boleh marah, kurang ajar lu, jangan kurang ajar sama orang tua gitu. Aku sebenarnya pengen nangis gitu, tapi nggak boleh.
dosa, harus sukacita. Aku sebenarnya pengen begini, pokoknya nggak divalidasi, akhirnya ditahan, nggak ada lingkungan aman. Jadi padahal harusnya kalau di dalam dunia dalam konteks terapi itu tuh sering kali ya di sesi-sesi awal itu tuh kita fokusnya hanyalah validate emosi, kasih dia ruangan untuk nangis. Mungkin bertahun-tahun dia nggak pernah bisa keluarkan gitu, nangis gitu. Nah tapi apa yang terjadi di altar call, misalnya kayak gitu, akhirnya kan diizinkan. Oh, aku boleh nih, Bisa kayak meluapkan emosional emosi betul, aku. makanya meledak, duar, gitu. Itu yang terjadi. Nah, jadi aku penasaran nih dengan si penanya gitu ya. Kalau itu konteksnya benar gitu ya, misalnya kamu disuruh melepaskan pengampunan sebenarnya belum gitu. Dan oke, aku sorry tadi aku lupa disclaimer juga. Salah satu aspek lain dari forgiveness yang bukan forgiveness adalah belum tentu instan. Dia seringkali lebih most of the case bahkan sebenarnya proses gitu. Kalau memang itu terjadi sama kamu, mungkin jujur kepada diri sendiri. Mungkin sebenarnya kau belum mengampuni. And that's okay. Maksud aku nggak apa-apa, aware gitu loh. Maksud aku kan orang bilang keterbukaan awal dari pemulihan ya. Tapi itu awal belum gitu loh. Awal gitu. Apa yang dilakukan setelah itu baru pulih. Nah tapi mungkin sekarang saatnya mungkin kamu jujur, mungkin sebenarnya belum. Dan karena gini loh, ingat tadi yang kita bilang, overwhelmed kan, itu masalahnya semua emosi valid. Sedih belum tentu depresi, oke? Tapi kalau udah overwhelmed kehidupan, mengganggu kehidupan gitu ya, pola makan terganggu, pola tidur terganggu, pekerjaan terganggu, sekolah terganggu, mungkin depresi klinis gitu. Nah, kalau misalnya ini overwhelmed kamu, tadi kamu bilang menghantui, maka aku akan assume cukup mengganggu kehidupan kamu, kepikiran terus gitu. Nggak bisa terima, berarti most likely kamu belum mengampuni. Nah it's okay, bawa ke Tuhan gitu loh, bawa ke leader kamu, jujur apa adanya. Kalau aku belum bisa accept dan diobrolin, apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa let go. Itu that's the first step sih. Mungkin yang lain bisa ini. Sebelum nanti ke Randy, aku mau coba nanya Randy, nanti masih ke apa ya? Dari apa yang lu tadi dengar gitu kan, relasinya dengan kalau misalkan, oh gue tahu gue denger ini, kira-kira apa yang lu bisa pelajari gitu ya, dengan nanti kehidupan bergereja, atau misalkan kita pada waktu kita melayani nanti remaja kita atau anak youth kita. Tapi yang tadi menarik gini, sekarang kalau misalkan nih, benar ada, gue adalah orang yang benar sakit hati nih, gue sulit untuk mengampuni, terus gue dipaksakan, misalkan dalam satu retreat kayak tadi Randy cerita, oh gue harus mengampuni, oke lah gue mengampuni, gue melepaskan gitu ya. Wah, dan gue keluarkan semua emosi gue pada waktu di acara KKR itu atau di acara itu gitu ya. Gue lepaskan semuanya. Wah, gue mengampuni. Nah, next step-nya tuh apa sih sebetulnya? Karena ya tadi, misalkan masalahnya ada di rumah. Di rumah, dan artinya bukan tempat aman kan. Gue juga nggak bisa mengekspresikan. Tadi sangkanya kurang ajar sama orang tua lagi kan gitu kan kalau gue mengekspresikan secara emosional. Jadi, gue datang ke leaders atau gue datang ke orang-orang di dalam gereja. Tapi next step-nya apa sih yang harus dilakukan? Apa yang orang gereja sebenarnya atau pemimpin dalam gereja atau pemimpin dalam gereja tuh harusnya lakukan apa sih supaya gue tertolong gitu maksudnya? Ya, nah ini dia nih. Tentu ketika udah kayak gitu, tentu ini bagi pihak gereja maupun pihak individu yang tersakiti ya. Nah, tentu dari pihak individu yang tersakiti, ketika misalnya udah tuh ya, kayak udah tadi altar call, udah didoain, apa ya, kecipak-kecipak gitu ya. Pokoknya udah kayak gitu. Kecipak ministry. Udah begitu, ya aku selalu sampaikan kepada semua orang, gak cuma ke klien aja, adalah coba kamu rasain. Jujur ke diri sendiri, udahkah, tuntaskah? Kalau misalnya belum, it's okay, jujur ke diri sendiri. Aku sering kali ngomong jujur ke diri sendiri karena berapa banyak sekali tuh masalah timbul karena orang nggak jujur. Nggak jujur sama dirinya sendiri. Betul, sedih tapi dibilang enggak kok nggak sedih, nggak apa-apa gitu. Betul. Gitu, kesel. Nah, begitu. Nah, ketika iya memang nggak tuntas, cek kamu kira-kira dalam beberapa waktu ke depan gitu ya, bisakah kamu atasi sendiri? Karena terkadang ketika udah yang ke altar call begitu atau penanganan lainnya gitu ya, dampak emosionalnya sudah berkurang banyak gitu loh. Nah, ada sebagian orang bisa lumayan self-healing sendiri. Tapi, aku nggak pernah menyarankan itu. Karena pada akhirnya kita selalu bias ke diri sendiri. Termasuk kondisi kita. Yang aku sarankan adalah, langsung cari orang yang kamu percaya, entah itu leader rohani, entah itu teman rohani. Separah-parahnya, kok kamu masih sulit. Mungkin kamu pernah disakiti oleh orang sayangnya, komunitas rohani gitu ya. Seujung-ujungnya adalah mungkin bisa mencari profesional gitu.
Profesional, seperti psikolog salah satunya. Betul, konselor, psikolog gitu. Dan tentu pihak gereja apa yang bisa kita lakukan adalah begini aja sebenarnya udah oke sih. Kita aware bahwa for some people forgiveness is a process gitu. Mungkin bisa di follow up. Kita aware, misalnya siapa aja yang misal ketika lagi ada event begitu, yang misalnya mencentang atau maju karena dendam gitu ya, bisa di follow up. Atau mungkin kita minta ketua komunitas kecilnya follow up, gimana kemarin kamu udah didoain, how do you feel gitu loh. Dan pastikan aman, tanpa penghakiman supaya dia bisa jujur. Keluar Karena begitu, kadang kayak, aduh udah didoain, kalau aku bilang sebenarnya masih ada nggak srek, nanti dibilangnya kurang beriman atau apa. Kurang Nah doa, itu gitu. susah lagi. Tapi kalau dia pun ternyata masih deny gitu ya, nggak apa-apa, it's okay. Observe terus aja gitu loh, peka gitu loh. Kalau misalnya kita lihat, kok kayak kamu kadang masih suka cerita, kayak nggak terima begini-gini. Are you really okay? Gitu. Pelan-pelan biarkan dia terbuka. Iya. Oke. Ren gimana Ren? Dari apa yang lu denger, apa yang bisa lu pelajarin sih Ren? Wah, itu yang pertama tentunya tadi ya, soal altar call itu seringkali tricky juga, benar gitu. Ketika banyak yang maju, ya kan? Terus kita nggak maju, terus terintimidasi kan, kayak, waduh kayaknya gue nggak terpanggil nih, ya kan? Akhirnya ikut-ikutan maju, ya kan? Itu bisa jadi salah satu ini kan, intimidasi tersendiri kan ketika ada altar call itu gitu. Dan itu kayaknya perlu memang kita redefine sih ya, gitu. Zaman sekarang apakah generasi itu bisa dengan cara-cara yang ayo kamu harus maju semua, buka hati buat Tuhan, atau kita lebih membuka opsi juga buat mungkin kalau hari ini teman-teman belum siap untuk itu, it's okay gitu. Nah itu kayaknya jarang banget sih didengar di mimbar gitu ya. Lebih banyak yang bentuknya dorongan untuk instan saat itu juga kayak gitu. Betul. Dan yang kedua yang tadi gue pelajarin juga bahwa seringkali gereja itu belum siap untuk menerima orang-orang yang ada dalam keadaan yang luka, yang broken gitu. Kita kan gampang ngomong, welcome home, ya kan? Kita punya tagline sekarang welcome home. Tapi ketika ngelihat kerapuhan, ngelihat sesuatu yang nggak sesuai dengan maunya kita malah nggak siap, kita malah tolak mereka gitu loh. Jadi memang satu budaya yang perlu dibangun kembali adalah bahwa gereja harusnya jadi ruang aman buat mereka. Ketika mereka lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja ya, it's okay to not be okay gitu kan. Kayaknya yang di Master Plan Youth ya, aku pernah share juga di Instagram kan, yang aku budayakan ketika pertanyaan yang sering muncul kan dari WL gitu kan, Shalom saudara sekalian, apa kabar? Gitu. Jawabannya kan udah pasti template kan. Bersama Yesus dahsyat, luar biasa, yes gitu kan. Gue selalu bilang kalau depan, gue biasa aja woi. Gue biasa aja woi. Memang dia selalu konsisten kok dengan jawabannya. Iya, biasa aja. Gitu. Nah, kita kan udah terpola ya seperti itu. Datang kepada Tuhan ya harus dahsyat luar biasa, yes gitu. Padahal pada realitanya kan nggak seperti itu. Mungkin ada yang datang dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, keadaan yang luka, bahkan trauma gitu. Nah, siap nggak sih kita untuk menerima keberadaan mereka? Dan tadi yang lebih penting lagi, Bro Erik bilang bahwa kita perlu untuk memfollow up itu gitu. Makanya gereja juga nggak semua harus jadi konselor ya kan yang mengambil sekolah tertentu kan, tapi minimal ada prinsip-prinsip dasar lah yang perlu untuk dipahami, khususnya mereka yang dipercaya dalam penggembalaan, anak-anak muda khususnya gitu. Jadi aku rasa banyak yang perlu di redefine, dan yang terpenting pertama ya jelas bangun awareness dulu gitu. Bahwa memang forgiveness itu memang butuh proses. Betul. Ya, dan juga mungkin gue rasa mau sikapi ini dulu biar selesai nih. Gimana? Kan tadi pertanyaannya kan, siap nggak gereja kita? Harusnya Randy tanya pada diri sendiri. kenapa? Karena dia gereja. Karena dia gereja. Siap nggak gue gitu kan? Gitu. Nah harusnya pertanyaan tadi itu langsung diambil oleh Pak Dokter kan, Pak Dokter Erik ini gitu kan. Bagaimana gereja sekarang ini menggandeng tangannya para profesional ya, nakes seperti Dokter Erik ini, untuk memperlengkapi paling tidak leadersnya. Secara profesional. Secara personal, bukan profesional banget seperti Dokter Erik, tapi pasti punya prinsip-prinsip dasar atau pertanyaan-pertanyaan dasar yang dipertanyakan atau bertanya kepada
tadi kawan-kawan tadi yang bermasalah tadi ini, yang punya beban ini, yang perlu pertolongan ini, supaya mereka bisa tahu. Karena nggak semua orang bisa gitu kan, dihadapin gitu kan. Gereja harus siap. Ya siapin dong gitu kan. Siapin gimana? Come on, ada nakes yang sangat berjiwa malaikat ini kan. Wih. Anda bisa Ketua saling youth melengkapi sekaligus gitu. psikolog. Wah, itu Iya, keren. nggak ada ceritanya lagi bahwa gereja berdiri sendiri. Nggak ada ceritanya lagi. Lo bisa GKRI, GBI, Cagar Budaya gitu. Itu bisa saling, bro, habis ini kita ngobrol ya. Gue pengen tahu nih, leaders gue di Master Youth Plan, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan supaya pertanyaan itu tepat dan juga tidak menyakiti kan gitu. Gue rasa Eric bisa membantu di situ. Betul. Di gerejaku dulu yang lama, ya, Nice. lama dulu aku bergereja, itu disiapin tadi gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar altar call, tapi dipersiapkan juga bahwa orang-orang yang dilibatkan di altar call itu udah jelas ya, kita tahu nih, karena kita sedang nggak ibadah, tapi sedang classes. Dan kelas ini kayak kelas pemuritan awal ya, perkenalan Roh Kudus. Jadi kan pasti ada maju untuk terima dan segala macamnya, nggak akan terhindar itu kan. Nah, ketika menyadari ini ada kejadian-kejadian seperti tadi nggak terhindar, maka kita relawan volunteers yang dilibatkan juga banyak juga. Jadi nggak hanya beberapa orang, tapi berapa peserta yang ada, volunteer yang terlibat 2 kalinya. Jadi tidak hanya didedahkan dari mimbar, tapi di bawahnya juga ada para catcher ya istilahnya itu. Memang mereka adalah para pemimpin yang sudah mendapatkan tadi, namanya community of counselors. Karena dulu di leaders tempat kami paling tidak dia udah ngikutin kelas ini, community leaders dan community of counselors. Jadi tahu gitu kan gimana caranya. Dan begitu ada kawan-kawan yang tadi dengan manifestasi yang jelas, oh ini bukan kesurupan, ini jelas ada beban yang di pundaknya. Dia langsung digiring aja gitu kan, sambil doakin, diajak ngobrol gitu, ditanyain udah komsel belum dan segala macamnya. Dan itu di follow up. Itu kurasa yang bisa dilakukan. Aku sekarang nggak tahu masih ada lagi atau enggak karena udah nggak di sana gitu. Tapi Ren itu kurasa Anda ya sebagai Penting untuk dilakukan. sebagai masih youth pastor kan, masih kan belum tadi ya kan masih youth Masih, pastor dan masih. kemudian dan juga ini Anda punya kendaraan yang bernama Sahabat Pemimpin ya, boleh kita sebut ya. Boleh. Sahabat Pemimpin itu juga kurasa hal yang bagus adalah yang sahabat kerjakan saat ini, sehingga tidak hanya fancy healing tapi benar-benar langkah yang benar. Anda bisa ajak Eric ini. Pasti. Dan tidak hanya platform Zoom aja, Anda bisa kasih tahu gitu kan pada teman-teman pemimpin yang ikut di Zoom itu seluruh Indonesia, aku harap gitu kan. Itu bisa merangkul pribadi-pribadi nakes seperti Eric ini, pasti ada deh di gereja. Dan come on, bergerak bersama-sama supaya generasi ini benar-benar generasi yang terselamatkan dan menjadi utuh. Betul. Come on. Itu karena gue tanyain itu karena gini, setiap orang yang punya masalah itu kan harus punya ruang aman untuk bisa cerita tentang kehidupan masalahnya dia, dan jangan sampai dia cerita pada tempat yang salah gitu kan. Ya cuma 2 hal kan sebetulnya tempat yang aman itu, pertama seharusnya rumah gitu ya. Seharusnya rumah. Dan kalau nggak di rumah, seharusnya gereja. Iya. Nah, kenapa pakai kata seharusnya? Karena ya di antara 2 tempat ini tuh tadi belum terlengkapi secara utuh. Justru malah disakitinya di situ. Nah, ya, itu sayang. banyak orang tersakiti di 2 tempat ini. Nah, Itu tadi kan, itu Eric tadi bilang kan, rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, tapi justru menjadi penjara bagi mereka. Iya, nah, makanya tadi kayak pertanyaan dari pemirsa ini bilang, kok sepertinya gue merasa masih dihantui dan kepahitan itu karena dia nggak punya ruang aman untuk bisa cerita. Tapi kalau misalkan 2 tempat ini masih nggak bisa memberikan rasa aman, ya tadi Bro Eric tadi udah sempat kasih masukan, bisa lari ke psikolog secara profesional bisa dibantu sebetulnya secara medis juga. Oke, nah ini mungkin kasusnya nggak mudah karena menyangkut masa depan seseorang. Pertanyaannya gini loh, aku ngalami kesulitan untuk mengampuni 2 orang dalam hidupku. Yang pertama adalah kakak angkatku yang pernah merenggut kesucianku ketika aku masih kecil. Yang kedua adalah kakak kandungku sendiri. Aku jarang banget ketemu dengan dia dan dia sangat jahat sekali sama aku. Aku udah berusaha dengan keras banget untuk ngampuni kakak angkatku, tapi aku nggak bisa. Bahkan ketika almarhum mama angkatku masih hidup dan melihat apa yang kakak angkatku lakukan pada aku,
Mama angkatku juga nggak peduli sama sekali. Aku nggak tahu harus apakah aku ngerasa hancur banget. Gimana, Bro? Oke. Tentu berusaha tidak mengulangi apa yang sudah kita obrolin ya. Iya. Memang langkah pertama tadi udah oke sih, bahwa Anda mengakui it's hard gitu, Yes. gak apa-apa, it's okay. Nah, tentu biasanya dalam kondisi ideal aku akan bertanya dulu nih, udah ngapain aja? Usaha kamu itu maksudnya kayak gimana sih gitu? Definisi kamu mengenai pengampunan itu seperti apa sih? Karena bukan kelihatan, I don't want to judge, tapi tentu lagi-lagi rule of thumb gitu ya. Rata-rata yang pengalaman seperti ini kan berarti domestic sexual abuse gitu kan. Iya, Dainus, aduh ini salah satu kayak kalau dalam dunia kita ini tuh hati-hati banget. Bahkan kadang kita bisa spend kayak sebulan full, nggak terlalu ngebahas modul terapinya gitu loh. Kayak bener-bener kasih tempat aman dulu buat dia cerita gitu loh. Karena it's really hard case seperti ini. Bisa PTSD, bisa trauma, dan lain sebagainya. Nah, tapi intinya, yang tadi aku pengen sampaikan adalah, ya tadi, apa aja yang sudah kamu lakukan, dan biasanya case seperti ini, pengennya revenge gitu. Kayak pengennya mereka, kayak, biasa aku tanya, ada dalam teknik konseling, ada namanya miracle question. Itu mungkin kalau yang cukup paham dunia konseling mungkin akan familiar. Bahwa kalau seandainya bisa ya, nggak ada konsep dosa, nggak ada kamu gosok-gosok lampu jin misalnya gitu, atau tiba-tiba Tuhan muncul di mimpi, nggak ada konsep dosa, nggak ada yang salah, what do you want sih? Apa sih supaya kamu bisa lega? Apa sih yang kamu pengen? Rata-rata antara saya pengen mereka minta maaf ke saya. Saya pengen mereka sadar gitu ya. Saya mereka seberapa besar kesakitan mereka sudah sebabkan dalam diri aku. Kedua, kalau yang udah parah banget ya mungkin bisa disumpahin. Wah, Kenapa-napa gitu, iya. Benar-benar. mati atau apa gitu. Dan tentu biasanya kalau dari tahap seperti ini, pelan-pelan, ingat ya, garis bawahi kata pelan-pelan, aku akan dengan gently, aku akan tanya gitu loh, possible nggak? Skenario minimal yang pertama deh, mereka yang duluan minta maaf. Mereka yang duluan nyadar. Dalam kasus seperti ini, sayangnya mungkin 90% case-nya nggak bakal. Never gonna happen, kecuali kasih karunia Tuhan, kan we never know ya. Cuma secara manusiawi, it's never gonna happen. Accept kenyataan bahwa mungkin yang kamu inginkan itu tak akan terjadi. Accept dulu kenyataan itu, karena masih clinging, masih pengen banget realita itu. Makanya selama kamu belum bisa melepaskan itu bahwa maybe it's never gonna happen, kamu tak akan bisa pelan-pelan melangkah keluar healing. Ini soalnya kadang orang datang ke terapi tuh kayak ada yang pahit banget ke emaknya, terus dia jujur, dia bilang kayak bahwa aku pikir kalau aku datang terapi somehow mama aku bisa berubah. No, therapy is not about your mom, it's about you. Tentu idealnya adalah, dan ketika kamu berubah, mama kamu pelan-pelan berubah, idealnya. Tapi lagi-lagi, tidak dalam kendali kita, hal seperti itu. Syukur berubah, tapi kalau enggak, mau gimana? Nah, jadi mungkin itu satu, bahwa terima kenyataan bahwa mungkin takkan, I'm sorry, maksudnya mungkin ini agak tamparan keras ya maksudnya bagi yang nonton, cuma tanpa ada awareness ini takkan pernah bisa melangkah. Oke? Kemudian yang kedua baru perlahan-lahan. Nah ini bisa kelamaan untuk bisa dibahas di tahap persatu, cuma intinya adalah pelan-pelan ketika udah accept ini, biasanya baru pintu terbuka semua tuh. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa kamu menyalurkan emosinya itu pelan-pelan. Bagaimana kamu bisa accept. Dan by the way, aku ingat banget satu statement dari Rick Warren, beliau mengatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi Tuhan nggak pernah perintahkan, hormatilah apa yang ayah dan ibumu sudah lakukan. Enggak. Hormati mereka sebagai as a person, bahwa mereka bagian dari rencana Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk membawa kita ke dunia ini. That's it. Nggak pernah Tuhan kayak, respect begini. Seakan-akan Tuhan tahu bahwa nggak ada parents, betul nggak ada yang perfect, cuma ada yang lebih nggak perfect gitu maksudnya gitu ya. Nggak pernah, Tuhan tahu gitu, tapi ya udah hormati mereka. Dan ini acceptance inilah langkah pertama yang pelan-pelan orang baru bisa brainstorming, entah itu bareng konselor, komunitas gitu ya.
untuk bisa perjalanan healingnya itu seperti apa. Mungkin ada perlu perubahan pola pikir pertama-tama. Mungkin ada tangki emosi yang belum dihabiskan. Mungkin ada tangki emosi yang kayak benar-benar belum diekspresikan selama ini. Intinya case by case. Tapi intinya accept dulu bahwa mungkin kamu masih clinging to the idea bahwa kamu kasih grace ke mereka, enak banget. Gak terima, gak fair. Tapi enggak kok. It's about you. Paling itu dulu langkah pertamanya sih. Mas Kris punya pendapat apa Mas Kris? Karena kan hal kayak gini tuh memang nggak mudah kan Mas Kris ya. Terutama itu adalah luka ya apa ya untuk seorang wanita terutama gitu kan, itu melukai masa depannya dia gitu. Karena ada rasa nggak dihargai, rasa wah bener-bener campur aduk gitu kan, nggak cuma sekedar mengampuni dan akhirnya kita datang kamu harus mengampuni, perasaan pengampunan nggak semudah itu. Gimana Mas Kris? Dari kasus ini penanya udah berani berbicara kan. Iya. Itu kurasa sebuah keberanian ya dok ya. Yes, betul. Karena dan itu sangat-sangat bagus, sebuah awal yang sangat bagus. Karena sepanjang sepengetahuanku mimpin Komsel gitu, orang yang sexually abuse itu jarang banget mau bercerita, apalagi dalam keluarga. Karena takut dihakimi juga kan. Iya, that's why ketika ada person, individu yang mau bercerita, entah apa gender mereka, apalagi di abuse di rumah oleh orang-orang yang mereka hormati tadi dan bisa jadi mereka sayangi juga, itu udah langkah yang sangat-sangat gua hormat banget itu, butuh keberanian yang sangat banget untuk berani terbuka dan ngomong meskipun anonymous itu tuh kuhargai banget. Jadi takes time sangat banget. Itu yang aku rasa dan aku alami ya, berhubungan dengan kawan-kawan seperti ini. Kadang-kadang aku nggak pernah menyangka berkawan lama gitu, udah tahu ada bisa tempat aman dan tiba-tiba bicara itu, jangankan dia, saya yang mendengarnya aja kaget gitu. Susah sih ngomong hal yang ini sih, harus case per case dan aku sangat mendukung Dr. Eric tadi yang katakan bahwa butuh tempat yang aman banget. Dan seriously ini kita nggak hanya ngomongin sexual abuse pada akhirnya, karena kita ngomongin abuse secara umum, spiritual abuse itu juga banyak terjadi juga, apalagi di gereja gitu kan. Kalau orang bilang bahwa Tuhan membenci perceraian, tapi apalagi yang Tuhan paling benci? Abuse. Itu yang harus kita pahami saat ini, dan bagaimanapun kita harus berdiri di pihak korban. Karena kalau kita tidak berbicara atas nama korban, kita ada di pihak abusers. Kita nggak bisa diam. Diam itu take a side sebetulnya. Jadi sama hal yang lakukan adalah ciptakanlah pemimpin-pemimpin di gereja yang bisa benar-benar paham betul bagaimana mengelola situasi ini. We need more men seperti Dr. Eric ini, yang dengan keilmuannya dan kecintaannya kepada Tuhan bisa memperlengkapi orang-orang seperti Pastor Randy. Kita berdua hanya mendoakan saja. Ya Pastor gitu Randy juga dong. but seriously, you are the youth pastors dan banyak orang look up to you right now. So it's a good things kita ada di momen ini, dan ada Brother Eric juga gitu. I think yang saat ini lagi gencarnya di medsos masalah mental, masalah abusing segala macamnya, dan kita bicara, I think this is a grace, kasih karunia Tuhan, momennya tepat, dan kurasa kita nggak hanya bicara aja lah. Let's do something. Betul. Let's do something. Yeah. Kita ciptakan pemimpin yang seperti Brother Eric tadi katakan, supaya bisa menciptakan ruang yang aman. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tidak hanya mampir ke sosial media, tapi juga ada di kehidupan yang nyata. Iya. I think itu yang dari saya sih. Sorry, itu berat banget bicara masalah ini, bro. Iya. Ya memang apa ya?
kalau dari tadi kita ulang kembali lagi ke ruang aman itu sendiri ya. Walaupun kita nggak bisa menyamaratakan cara untuk menghandle orang ini gitu kan. Setiap orang punya masalah berbeda dan juga penanganannya berbeda. Ren, kalau nggak tahu Ren, kalau di secara praktikal sendiri pernah ngalamin hal kayak gini Ren? Iya, tentunya ada ya beberapa yang pernah mengalami seperti itu, dan juga ada beberapa juga yang udah overcome, udah berhasil menang atas pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu. Dan yang buat aku menarik justru orang-orang yang pernah mengalami masa-masa seperti itu, dia bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk membantu mereka yang saat ini sedang bergumul dengan itu. Ya mungkin nggak di komunitas yang sama, tapi pada kejadian-kejadian lain di luar komunitas itu, orang-orang yang sedang dalam sakit luka karena abuse tadi, dia bisa hadir. Benar. Gitu. Ya makanya aku suka juga, kalau nggak salah Rick Warren juga ada yang bilang, God can turn your mess into a message gitu kan. Tuhan bisa ngubah sesuatu yang kelihatannya buruk di masa lalumu menjadi sebuah pesan yang justru menolong banyak orang kayak gitu loh. Dan sekali lagi untuk sampai ke titik itu pun bukan waktu yang sebentar, butuh proses yang cukup panjang. Nah, makanya penting orang ini punya support system yang kuat, dan yang pasti dia tetap dekat kepada Tuhan. Itu kuncinya sih. Karena kalau di tengah masa yang berat itu dia justru malah kecewa meninggalkan Tuhan, aku rasa itu keputusan yang akan membuat dia semakin terpuruk lagi. Benar. Gitu loh. Jadi banyak sih Bang cerita seperti itu, dan akhirnya bisa jadi kekuatan buat banyak orang. Ya. Ya, pesan kita sebetulnya ke semua orang yang mendengar acara ini juga, kita tahu bahwa mengampuni itu juga nggak mudah. Dan tadi kita udah belajar juga ya hari ini, kita sama belajar juga nggak bisa kita paksain juga untuk orang langsung, wah oke saya mengampuni gitu. Tapi Ren, ini ada satu kasus nih Ren, yang mungkin kasus yang bisa kita kita discuss lah hari ini yang terakhir ya. Nah ini ada pertanyaan gini, aku pernah mencoba loh untuk melukai diri sendiri. Sudah 3 kali saya melukai diri sendiri karena banyak masalah dalam hidup saya yang tidak bisa saya selesaikan. Hubungan pacaran yang saya jalani juga membuat saya melukai diri saya dengan menyayat tanganku dengan silet sampai mengeluarkan darah yang sangat banyak. Saya juga sampai memotong rambut saya. Buat saya rasanya mustahil untuk saya bisa maafin diri saya sendiri dengan apa yang sudah saya buat di masa lalu dan kesalahan-kesalahan saya. Apa yang harus saya lakukan? Gimana Ren? Lu pernah ngalamin hal gini Ren? Ya kalau udah sampai self-harming itu pasti udah sampai banyak akumulasi ya, sakit yang dia alami. Bahkan ada beberapa kali aku dengar kalau orang udah menyakiti diri sendiri itu karena dia berusaha mengalihkan sakit di dalam dia kepada sakit yang jasmani gitu loh. Supaya bisa lupa lah untuk sementara gitu. Which is kan artinya selama ini dia menumpuk rasa sakit itu gitu loh. Betul. Dan ya kalau buat aku sih balik lagi ya, kita perlu banget untuk aware akan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada perubahan sikap, perubahan perilaku. Kita juga mesti peduli sama mereka. Kita lihat kok ada yang berubah dari dia. Betul. Dan jangan harap dia yang mulai datang sama kita dulu, tapi kan minimal kita tanya apa kabar gitu. Yes. Nah kata apa kabar ini aja seringkali ya kita cuma basa-basi kan. Betul. Bukan benar-benar emang pengen tahu kenapa sih nih orang kayak gitu loh. Benar. Ya, jadi ayo mulai lebih kenali lagi siapa-siapa aja yang kita layani. Benar. Hati-hati juga dengan kadang ya kita tinggal di satu lingkungan yang udah begitu toksiknya, dengan gampangnya itu bullying itu jadi sesuatu yang wajar gitu loh. Ya mungkin kalau di komunitas gereja ada beberapa, tapi banyak kan di sekolah kayak gitu ya. Kita temukan anak-anak yang nggak kuat mental akhirnya bisa melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Benar. Tapi itu faktor apa? Lingkungan yang terus-menerus meng-abuse dia, bullying dia sampai rumah juga malah dibilang lemah lo, dasar gini aja nggak kuat kayak gitu kan. Wow. Jadi dia benar-benar sendiri saat itu. Dan aku rasa balik lagi ya, selain gereja harus hadir, anak-anak Tuhan harus hadir, jadi support system buat yang seperti itu. Tapi di satu sisi aku juga mengajak, apalagi kalau misalkan bicara tadi ya, mengampuni diri sendiri. Aku percaya kebencian entah itu kepada orang lain ataupun diri sendiri itu nggak ada gunanya sama sekali sih. Nggak ada benefitnya untuk membenci diri ataupun orang lain gitu. Makanya Yesus juga pernah katakan kan, aku datang untuk memberikan mereka hidup
bahkan hidup dalam segala kelimpahan gini kan. Dan kelimpahan di situ kan lebih banyak bicara tentang spiritual, kelimpahan secara spiritual. Dan makanya Yesus berkali-kali juga bilang tentang kebencian dan pengampunan itu kan Yesus sangat garis bawahin gitu loh. Ketika firman bilang jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu jika engkau membenci seseorang, itu kamu sudah membunuh dia. Artinya kebencian itu kan sesuatu yang membahayakan. Jika engkau datang untuk beribadah, membawa persembahan, teringat akan ada sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah itu dulu. Itu kan sesuatu yang sangat sehari-hari kita jumpai, dan berapa banyak kita membiarkan kebencian dan kita nggak mau mengampuni, tapi ya fine-fine aja tuh datang ke gereja, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan tanpa ada effort untuk ngeberesin luka di hati kita gitu. Jadi bukan cuma gereja, tapi balik lagi at the end yang bisa untuk memulihkan keadaan kita ya diri kita sendiri yang mau berurusan sama Tuhan. Ya nggak sih? Ada orang yang kasih dia semangat, kasih dia motivasi, tapi kalau dari dirinya sendiri nggak merasa bahwa aku butuh Tuhan, aku butuh menerima pengampunan dari Tuhan sehingga aku bisa pertama-tama mengampuni diriku sendiri, berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang aku buat mungkin, dan aku bisa melepaskan pengampunan. Selama itu nggak dimulai dari diri sendiri, aku rasa akan sulit. Gitu. Mas Gus, punya pengalaman ketemu sama orang yang pernah melukai diri mereka sendiri gitu loh? Enggak pernah sih, belum pernah ketemu sih. Dalam artian nih ya, melukai diri sendiri itu kayak bawa senjata tajam segala macam, mungkin enggak. Tapi kalau secara umum kayak tindakan yang destruktif itu mungkin ada gitu. Kan enggak harus bawa senjata tajam mentoreh-toreh muka kayak nabi-nabi Baal di Bukit Karmel, kan enggak gitu. Itu beda tujuan juga sih sebetulnya. Tapi ketika melarikan diri sesuatu kepada let's say drugs gitu kan. Atau alkohol itu kan. Ada beberapa ketemu dengan kawan-kawan yang seperti ini. Aku rasa sama seperti apa yang tertulis di Alkitab ya, apa yang termanifestasi di luar biasanya itu sesuatu yang terjadi di dalam. Betul. Dan berkali-kali kan pesan Tuhan selalu bilang bahwa perubahan harus dimulai dari dalam itu sendiri. Setuju. Dan kembali ke depan tadi, aku nggak pengen ngulang-ngulang sejatinya. Tapi sekali lagi yang diperlukan adalah orang-orang yang bisa menerima tindakan mereka apapun ya. Sedestruktif apapun tindakan mereka, kita nggak bisa bilang saat itu juga bilang bahwa itu salah, itu dosa dan segala macamnya. Ya nggak bisa, ya mungkin yang mereka perlukan mungkin hanya diajak ngopi. Mungkin yang mereka perlukan ya, orang kan bisa bilang penerimaan seperti apa sih, itu kayak sesuatu yang ngambang gitu kan. Saya selalu katakan langsung kepada realitinya gitu kan. Mungkin yang mereka perlukan hanya sekedar diajak ngopi awalnya, dan itu mungkin akan berjalan kemana. Mungkin yang mereka perlukan hanya diajak makan siang di warteg gitu kan. Segala macam ya. Diajak makan bakso yang sampai sekarang nggak terjadi gitu, kayak gitu. Itu kurasa itu yang diperlukan ya. Karena mereka butuh sesuatu yang dimanifestasikan, disalurkan di luar. Kurasa itu sih. Mungkin Dr. Erik yang punya pengalaman lebih banyak lagi gitu. Ya, habisnya ini kasusnya, ini kan biar kita juga belajar ya gimana cara menangani kalau kita ketemu dengan teman, rekan, orang di gereja yang mungkin butuh pertolongan. Nah, ini sampai melukai diri sendiri, bahkan sampai potong rambutnya sendiri karena saking depresinya. Gimana nih, Chris? Untuk kita bisa membantu orang ini. Ini makanan saya sehari-hari sih. Wow, waduh. Cocok pokoknya. Jadi apa harus dilakukan sama orang ini? Nah, gini, para leaders maupun penonton, pendengar apapun itu, tentu dalam hal seperti ini mengerti selalu menjadi langkah pertama, seperti yang tadi aku bilang. Ada alasannya kenapa orang self-harm gitu ya. Bahkan kalau aku sedikit mundur ya ke orang yang korban sexual abuse tadi. Tahu nggak sih, kadang kenapa ada orang bertahun-tahun kemudian baru berani speak up? Kan kadang kan kok di sosial media kan orang-orang sok tahu kan bakalan bilang, ih bego banget sih kenapa baru ngakunya sekarang? Ih kenapa sih baru speak up sekarang? Kalau aku jadi lu mah, aku bakal langsung lapor polisi misalnya. Enggak sesemudah itu. Penelitian dalam neurobiologi trauma
mereka memeriksa orang-orang yang mengalami pengalaman traumatis banget, biasanya sexual abuse oleh orang yang mereka dekat gitu ya. Itu di otak kita sebelah kiri ada yang namanya broadcast area, itu bertanggung jawab untuk pembentukan bahasa dan output pembicaraan. Orang yang trauma, bagian itu disable, diem. Kadang kalau orang disuruh bersaksi ngomong pengalaman traumatis, coba diperhatiin deh. Rata-rata tuh gagap. Bergetar ya. Getar. Karena itu literally secara neurobiologis shutdown. Jadi nggak cuma ini, it's not only spiritual issue. Tapi ini secara biologi, secara medis shutdown otak mereka. Makanya kadang perlu waktu lama diproses, baru berani ngomong. Baru broadcast area beres, baru berani ngomong. Jadi, dan kita tahu begini aja kan, enak gitu, ngerti gitu. Oh, pantesan, it's okay. Take your time gitu. Dan untuk yang tadi, untuk case yang terakhir kita bahas tadi, orang self-harm. Nih juga nih di sosmed nih, gemes banget. Kadang orang kayak, ih bego banget sih, mendingan doa, bersyukur. Ya orang tahu lah maksudnya. Itu nggak usah itu semua orang ngerti. Tapi kenapa? Ketika kita self-harm, ada hormon endorfin dilepaskan. Endorfin adalah morfin yang dilepaskan secara natural oleh tubuh kita sendiri. Morfin penenang. Jadi secara medis, self-harm bikin lega. Enak. Enak banget. Ini bahkan ya aku bisa, gini loh, self-harm itu tuh kalau nggak hati-hati bisa jadi addiction. Habit. Karena literally kayak minum morfin. Lega banget. Jadi orang yang ngedrugs, orang yang self-harm, orang yang porn addiction, sama. Mereka, neurobiologinya itu tuh mirip. Mereka, they can't help it. Mereka nggak tahu, ada loh cara-cara lain untuk kamu bisa self-soothing. Ada loh cara-cara, karena saking chaosnya, mereka nggak bisa memikirkan ada cara lain. Misalnya, gini loh, ini serius, para penonton teman-teman, kalau kamu misalnya lagi stres, kemudian kalian tahu cara bagaimana di-stress, self-soothing, makan kayak, tentu bukan binge eating ya, bukan makan banyak ya, kayak makan snack dikit, happy, atau jajan boba, self-reward kadang, main game, buka sosial media, buka TikTok. Kalau kamu langsung tahu, healing ya, healing. makan es krim. Gitu. Sesimpel itu, kamu langsung tahu. Itu blessing banget loh. Itu tuh hal kecil yang dimiliki yang membuat kita, kalau bahasa toksiknya normal lah gitu. Tapi orang-orang yang self-harm, they just don't know. Nggak pernah ada yang ajarin, nggak pernah ada yang kasih tahu, nggak ada komunitas mungkin yang membuat mereka tuh kayak, yuk kalau stres lari jangan ke sana, pelan-pelan. Jadi kalau kita mau ngomong langkah praktis ya, kalau dalam dunia terapi, kita pelan-pelan install kebiasaan baru. Oke, kamu ketika mau self-harm, buang pisaunya, jauhi diri di tempat berbahaya. Jadi kita bisa danger assessment dulu. Gitu, buang. Dan kemudian apa sih yang bisa kamu lakukan? Ke ruang tamu kah? Keluar kah? Kayak berjemur matahari, kayak jalan-jalan atau ngapain gitu. Intinya di-replace, harus di-substitute. Kalau misalnya aku cek kayak, aduh nggak bisa nih, udah berminggu-minggu gagal terus, lari ya ke sana terus misalnya gitu ya. Maka dibutuhkan orang lain. Aku akan bilang, mungkin sudah saatnya mengakui bahwa kamu nggak bisa sendiri. Perlu orang. Apakah kalau orang tuanya yang maaf, kacau gitu ya? Sahabat. Jadi kamu langsung ngadunya ke sahabat ketika setiap kali kamu mau self-harm. Selalu paling susah di awal. Ketika udah pelan-pelan, mereka udah bisa kayak dalam seminggu, misalnya self-harm 3 kali. Bisa jadi 2 kali gitu ya. Itu udah keren banget. Udah keren banget. Akhirnya udah pelan-pelan diganti. Akhirnya, oh kamu setiap kali mau self-harm jadinya ngapain? Aku jadinya coba langsung ke ruang tamu, misalnya buka TikTok. Bagus. Itu di kita udah keren banget. Makanya pelan-pelan ganti bahwa masalah kamu tidak hanya mengenai spiritual, tapi juga ada masalah biologis dan juga masalah behavioristik. Ada perilakunya. Jadi pelan-pelan diganti. Jangan mengstigma diri sendiri kayak parah banget, kok kayak seakan-akan self-harm itu tuh kayak najis banget gitu. Sesuatu yang parah banget. Enggak kok. Nggak ada Terkutuk bedanya. gitu ya, Terkutuk banget gitu loh. Nggak tahu itu nggak ada bedanya dengan kesalahan lain. Nggak ada bedanya. Cuma kebetulan kamu kenanya ke aktivitas yang secara sosial tidak dilihat baik aja gitu. Pelan-pelan ganti kebiasaanmu. Kalau nggak bisa sendiri, hampiri yang lain. Itu first step. Wah. Ya, jadi teman-teman kita semua belajar hari ini ya, gimana caranya kita bisa, pertama kalau kita sendiri jadi orang yang ngalamin itu, gitu, kita punya jalan dan kita cara berpikir bahwa
nggak apa-apa nggak mengampuni, nggak apa-apa kita nggak bisa langsung melupakan. Langkah awal dengan mengampuni aja itu udah hal yang baik, dengan mengakui aja itu udah hal yang luar biasa banget. Dan ini waktu kita sempit banget nih, jadi mungkin nggak bisa satu persatu untuk ngasih kesimpulan. Dari Bro Erik mungkin, kesimpulan apa yang bisa kita dapetin yang dari pembicaraan kita hari ini, dari case yang kita juga pelajari hari ini? Mungkin ada yang Bro Erik mau sampaikan. Oke, baik. sebagai kesimpulan. Mungkin kalau bahasa aku bilangnya ketok palu ya. Jadi kayak dibungkus gitu ya. Ya, dibungkus. Tentunya oke, baik. Apa tentunya? Bingung mana gitu. Oke, apa? Tentunya buat kalian semua yang mendengar ini, 1 jam itu tidak mungkin cukup untuk mengupas problem sedalam forgiveness. Tidak mungkin. Jadi yang aku bisa sampaikan secara rangkumannya, summarize aja adalah 1, jujur ke diri sendiri, akui kalau memang masih sulit, nggak apa-apa. Nabi Elia aja ketika, by the way, tendensi self-harm Nabi Elia tunjukin loh. Ketika dia stres dikejar Ratu Isabel, menurut aku wanita paling menyebalkan di Alkitab. Dia sebel. Kalau zaman sekarang masuk lain today itu Isabel. Gini apa? Itu aja dia bisa ngomong ke Tuhan, bunuh gue sekarang, cabut nyawa saya, capek. Jadi hashtag bunuh gue sekarang Nabi Eli udah ada di ribuan tahun lalu. Gitu. Dan tapi apa yang Tuhan lakukan? Enggak jadi kodok Nabi Eli enggak. Dibiarin tidur. Iya. Dikasih roti sama susu. Betul, Tuhan pelihara ya. Yes, Tuhan pelihara. It's okay to not be okay, but staying not okay itu baru isunya. Nabi Eliot istirahat, Tuhan kasih kesempatan untuk dia keluarin semuanya, capek gitu, mau mati aja, percuma gitu, saya sendirian dan lain sebagainya. Dia istirahat, Tuhan pelihara, ketika udah ready untuk berprogres, baru bisa jalan kan berpuluh-puluh hari. Gitu, nah itu, jadi it's okay. Akui bahwa kamu nggak oke. Kedua, kalau memang kamu sulit untuk memproses sendiri, jangan let go kepercayaan kamu bahwa semua masalah harus diatasi sendiri. Yes. Dan biasanya ini terjadi karena kamu sudah saking seringnya disakiti, kamu nggak percaya orang. I know ini susah banget, tapi milikilah secercah harapan bahwa nggak semua orang seperti itu. I'm sorry kalau di antara kalian pernah ada yang punya pengalaman disakiti sampai kamu susah banget open up ke orang. I know, it's okay. Tapi dengan betul kamu cerita belum tentu mendapatkan respon hangat yang kamu inginkan. Tapi dan tidak cerita sama sekali menjamin kamu tidak akan pernah bisa menemukan orang-orang itu. Jadi beranikan diri. Ketika kamu sudah ready, beranikan diri, cari komunitas yang benar. Dan akhirnya perlahan-lahan di sini baru nih case by case-nya. Brainstorming, ngobrol sama konselor. Kalau masih nggak bisa juga, temui profesional. There is no shame in seeking help. Sama sekali nggak ada. It's okay, banyak hamba Tuhan yang saya hormati, menemui psikolog, konseling, marriage counseling, berulang-ulang. And it's okay, nggak apa-apa. Tuhan bisa pakai apapun kan gitu. Kita percaya Tuhan bisa pakai apapun. Tapi intinya adalah, biarkan dirimu berproses. Biarkan orang lain betul-betul melihat kayak, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk kamu healing pelan-pelan. It's okay. Langkah demi langkah, perlahan-lahan kamu akan pulih. Dan terakhir, tips dari aku tadi sudah di-sharingkan juga bahwa pengalaman kamu tidak 100% buruk. Aku tahu, ini kesannya nonsense. Cuma ada pendekatan logoterapi, yaitu logo satya makna, terapi ya terapi, yaitu treatment gitu ya. Bahwa fokus daripada ini adalah bagaimana kita melihat pengalaman tidak menyenangkan kita, ada lessonnya gitu, ada maknanya. Mungkin, I don't know. Tapi saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tidak pernah dikatakan semua hal itu baik. Tapi dikatakan semua hal mendatangkan kebaikan. Wow. Mungkin Tuhan bisa pakai pengalaman kamu untuk kamu jadi berkat buat mereka yang pengalamannya sama. Wow. We never know. Dunia udah rusak. Dunia kacau karena dosa. Dunia nggak perfect. Udah bukan Taman Eden lagi, bukan. Tapi siapa tahu melalui pengalaman kamu masih bisa menjadi berkat. Jadi maknai pengalaman kamu tidak 100% buruk. Tapi ada mungkin small percentage, mungkin suatu hari pengalamanku bisa dipakai untuk memberkati orang lain. It's okay. Yusuf pun bisa mengampuni saudara-saudaranya karena dia bisa melihat, kalian mereka-rekakan jahat kepada aku, tapi Tuhan mereka-rekakan
yang baik. Nggak gampang lo dijual abang sendiri, buset. Nggak gampang. Dituduh mau perkosa orang dan sebagainya, nggak gampang gitu. Tapi karena itu semua, aku bisa menolong bangsa-bangsa. Yes. Perlahan-lahan, take your step, tapi intinya jangan diam. Time does not always heal. What you do with your time, that heals. Oke. Itu yang terutama. Nice. Thank you. Wah teman-teman, ada banyak hal yang kita belajar hari ini. Mungkin saat ini kita nggak bisa let go, kita punya masalah, tapi dengan keterbukaan paling nggak let God untuk bisa menjangkau kehidupan kamu. Amin. Karena Tuhan, manusia mungkin melihat ketika melakukan kesalahan, kita nggak mudah untuk mengampuni, apalagi melupakan. Tapi yang Tuhan lakukan ketika kita mau datang sama Dia, mau jujur sama Dia, Tuhan justru mau datang untuk kasih karunia-Nya sama kita, untuk Dia juga menghapus semua dosa pelanggaran kesalahan kita. Thank you banget Bro Erik, thank you banget buat Randy dan juga Mas Chris yang udah nemenin kita Selasa Berbagi. Semoga apa yang kita bagikan hari ini juga bisa jadi tempat di mana kamu mulai terbuka pikirannya bahwa jadikan rumah, kalau nggak rumah mungkin gereja, kalau nggak orang-orang profesional seperti Bro Erik ini untuk bisa membantu untuk kita bisa benar-benar healing, nggak cuma sekedar kata-kata healing yang saat ini butuh self reward, tapi benar-benar kita pulih dalam kehidupan kita. Ketemu lagi Selasa Berbagi minggu depan. God bless you all. Oke, salam terang bagi Indonesia.